semuanya, ketemu lagi kita di sini tentunya di channelnya Ria Farm Bali. Saya belum balik ke kandang ya, masih di sini, masih di karantina. Jadi buat ngisi waktu, kita mau bahas tentang babi aja deh ya. Buat apa sih? Bosan juga kan, nggak ngapa-ngapain. Jadi liburannya udah selesai, ketemu mertuanya udah selesai, ketemu pasangan udah selesai, kita kembali lagi ke dunia peternakan babi. Walaupun saya belum sampai di kandang, jadi nanti tugasnya bakal banyak banget. Setelah saya sampai di kandang itu pasti banyak yang harus dicek ya kan, induk babinya, anak babinya, pejantannya, semuanya harus dicek ya kan. Jadi sebelum itu, mumpung lagi ada waktu luang, kita mau share lagi tentang informasi seputar ternak babi tentunya ya. Kalau ternak ayam saya nggak ngerti. Jadi khusus babi aja. Kali ini kita mau bahas khusus untuk kalian yang baru mau atau baru memulai atau baru akan mau memulai ternak babi, khususnya nih ternak babi di bidang pembibitan ya. Jadi kan ada dua, jadi di ternak babi penggemukan, ada juga di pembibitan ya kan. Jadi ada juga yang dua-duanya bikin pembibitan dan penggemukan, ada juga yang satu-satu, ada yang penggemukan aja, ada yang pembibitan aja. Jadi kita mau share karena dari awal pengalaman saya lebih banyak dari pembibitan awalnya, jadi banyak banget hal-hal yang sudah dialami ya di dunia peternakan babi, khususnya itu di ternak pembibitan. Jadi apa aja sih yang harus kalian tahu, yang harus kalian pelajari, atau yang harus paling tidak kalian sebelum memulai itu apa saja yang harus dilihat ya kan. Jadi nggak asal mulai gitu, karena seperti yang kalian tahu, ternak babi ini kan secara dana ya kan, secara keuangan itu juga tidak mengeluarkan uang yang sedikit, bukan dana yang kecil yang kita akan habiskan atau yang akan kita investasikan di peternakan babi ini gitu. Jadi sebaiknya paling tidak sebelum memulai sesuatu, kalian harus memiliki bekal terlebih dahulu dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, kira-kira ternak yang seperti apa yang kalian mau jalankan. Karena catatan di sini buat peternak babi ya kan, khususnya peternak babi di sini, ternak apa aja sih ya kan, karena kan sebagai peternak ini tidak memakan waktu yang instan, tidak memakan waktu yang sebentar, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun habis itu langsung dapat semua ilmunya. Nanti dulu, belum, karena yang namanya peternak itu ilmunya adalah pengalaman juga ya kan. Tidak semua peternak memiliki pengalaman yang sama, karena kasus di ternak indukan nih terutama 5 ekor itu permasalahannya nanti beda lagi, 10 ekor beda lagi nanti masalahnya, 15 ekor beda lagi, nah 50 ekor, 100 ekor itu beda lagi nanti kasus-kasusnya atau permasalahan-permasalahan yang akan kalian hadapi. Ini baru di bidang kesehatannya aja atau cara perawatannya, itu baru satu bidang, belum lagi di bidang pakan, biaya pakan ya kan. Kalian juga tahu dong kalau ternak babi ini menghabiskan biaya pakan yang tidak sedikit, hampir setengahnya itu biaya dipakan ya kan, hampir nggak setengahnya, malah 70% itu biaya dipakan gitu loh. Tapi kalau kalian bisa maintain ini dengan baik, tentunya ternak babi ini juga akan menghasilkan perputaran yang lebih cepat gitu loh, karena dia kan beranaknya 6 bulan sekali, terus setahun bisa 2 kali kalau yang bagus ya kan. Terus jangka waktu pisah dari induk minimal bisa 35 hari kalau untuk iklim di Indonesia. 35
40, ada yang 50 hari ya kan, tergantung kondisi dan situasi masing-masing ternaknya di lapangan. Oke, jadi tidak ada ilmu yang pasti 100% dalam dunia perbabian gitu. Jadi kalau dikasih obat ini pasti nanti jadinya kayak gini, belum tentu, karena ini kan satu, barang hidup, kedua, beda penanganan itu akan beda hasilnya. Oke. Belum lagi kalau kita nih di Bali itu ada yang dikenal nama ASI ya kan, ASI-ASIan atau cocok-cocokan. Kalian cocok nggak ternak babi? Kalau di Cina mungkin kalian hoki nggak untuk punya hewan ternak ya kan, karena buat yang hoki atau yang enggak itu beda lagi nanti hasilnya, tapi ini tergantung kepercayaan aja sih ya enggak. Oke, kita mulai ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah persiapan atau hal-hal apa saja sih yang wajib kalian tahu sebelum memulai ternak babi indukan. Yang pertama, itu ada tentukan dulu jenis dan pasar babinya. Jenis dan pasar babi yang saya maksud di sini itu kalian harus tahu dulu, karena tipe babi ini kan ada tipe babi lokal atau tipe babi ras. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya standar kandang ya. Setelah kalian memilih atau menentukan di daerah kalian atau yang usaha ternak babi yang akan kalian jalankan itu lebih peternakan lokal atau yang standar-standar aja, atau yang babinya juga babi lokal, peternaknya yang untuk rumahan ya kan, atau iseng-iseng, itu kandangnya ya yang penting bersih lah, itu aja. Terus babinya sehat, makan ya kan. Nah, tapi beda cerita kalau kalian mau memulai peternakan babi yang ras ya. Jadi untuk babi ras di sini kalian ada standarnya. Untuk kandang indukan itu minimal kandang panggung, atau kalau tidak panggung masih bisa pakai kandang semi panggung ya kan, atau semi yang udah pakai besi, semi modern lah ya kan. Tapi tentunya di sini ada standarnya, karena untuk anakan babi itu nanti tempatnya perlu kering, jadi nggak boleh basah. Jadi memang untuk kandang babi ras, khususnya itu kandang indukan beranak, itu memang perlu desain khusus ya kan, atau kandang khusus. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya yang memang membahas tentang kandang untuk indukan, kandang beranak ya kan, kandang beranak untuk ternak babi ya kan. Ada kandang indukannya juga udah lama banget videonya saya buat, dan ukurannya juga udah pernah saya bahas di situ, jadi saya nggak akan ulangi di video kali ini. Nah, selain standar kandang itu ada namanya dasar-dasar pemilihan induk babi. Jadi kalian harus kenali dulu, harus ketahui dulu jenis-jenis babi apa aja, terutama ini yang ras ya. Kita di sini tidak bahas yang lokal, karena yang lokal itu beda ininya perlakuannya. Nah, untuk babi ras kalian harus kenali dulu, paling tidak kalian harus tahu dulu ada berapa jenis sih babi ras ya kan. Kalian bisa searching di Google. Kalau nggak searching di Google, kalian bisa lihat di YouTube. Jadi kalau kalian memang mau memulai ternak babi, nggak boleh males yang namanya cari informasi ya kan, karena berhasil atau tidaknya itu tergantung usaha dari kalian sendiri, bukan tergantung dari saya atau tergantung dari orang yang lainnya. Nanti tanya ini aja deh bisa, atau tanya Mbak Ria aja deh bisa, karena kan semua orang pasti punya kegiatannya masing-masing dan punya kesibukannya masing-masing. Jadi kita kalau memang mau memulai usaha tidak boleh tergantung sama yang namanya waktu dari orang lain. Kalian harus cari tahu sebanyak mungkin, searching. Hari gini udah zamannya canggih, informasi ada di mana-mana ya kan. Searching di Google, lihat di YouTube ya kan. Jadi nanti kalau masalah pengalaman kalian baru bisa sharing ke mungkin peternak-peternak yang lainnya yang lebih dulu memulai ternak babi. Nggak masalah dia ternak kecil, ternak sedang, ternak besar,
yang penting dapat ilmunya dulu, walaupun nggak banyak, paling tidak kalian bisa mendapatkan sekilas informasi. Dan itu juga yang saya lakukan dulu pada saat awal-awal. Saya nggak langsung jadi peternak besar, tapi saya juga dari nol, dari nggak tahu apa-apa, nggak pernah pegang babi ya kan, cuman bisa pegang polpen, nggak pernah kasih makan babi, it's nothing, jadi zero ya kan. Awal juga saya belajar dari nenek ya kan, dari nenek yang peternak, cuman peternak rumahan tradisional ya kan. Jadi ada juga hal-hal yang memang bisa kita pelajari dari peternak tradisional, dari kebiasaan-kebiasaan babi itu biasanya dia tahu. Oke, kebiasaan-kebiasaan babi, minimal kita tahu pakannya seperti apa. Jadi ada beberapa, jadi kita mesti harus tahu juga, cari informasi sebanyak mungkin. Oke, yang indukan ya, apalagi kalau dia punya ternak babi tradisional yang dulunya indukan, setidaknya dia memiliki pengalaman bagaimana sih tuh induk beranak ya kan. Kalau mau ngawinin induk gimana, ciri-ciri babi mau beranak gimana, pasti mereka akan tahu kebiasaan-kebiasaan babi. Jadi itu yang harus kita tahu dulu. Oke, jadi yang ketiga itu dasar-dasar pemilihan induk ya. Searching, cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, kalau kalian tanya yang untuk induk babi itu yang bagus kayak gimana kak, udah pernah kita bahas, lihat di channel YouTube saya yang membahas tentang pemilihan calon induk babi itu yang seperti apa, jenisnya untuk induk babi itu kayak gimana, terus waktu kawin juga udah ada di situ, jadi udah dibahas. Oke, jadi wajib nonton video ini sampai selesai, disimak benar-benar penjelasannya, jadi supaya tidak nanti menanyakan sesuatu yang memang udah kita bahas. Oke, karena nggak ada waktu untuk mengulang sesuatu yang memang sudah lewat ya. Jadi kita akan terus, kalau terlambat ya ketinggalan kereta nantinya. Oke, next kita lanjut. Setelah dasar-dasar pemilihan induk, itu ada namanya jenis-jenis pakan babi. Jadi kalian harus tahu kalau indukan itu dikasih pakannya apa aja. Oke, dari bahan-bahan pakan, jenis pakan, ada berapa jenis pakannya untuk babi indukan, itu semua udah pernah kita bahas. Oke, ada yang harus wajib kalian tahu adalah mengenal bahan-bahan pakan ternak, ada di video saya sebelumnya. Kalian searching aja, ketik Ria Farm atau mengenal bahan pakan Ria Farm, pasti muncul nanti videonya di situ. Jadi ketik kata kuncinya mengenal bahan pakan Ria Farm gitu kan. Jadi semua video saya itu udah ada kata kuncinya Ria Farm. Jadi kalau misalkan nanti kalian bisa cari Ria Farm campuran pakan, Ria Farm komposisi pakan ya kan, itu semua yang umum-umum udah saya share, basicnya juga udah saya share. Jadi berhasil atau tidaknya itu bukan tergantung dari video saya, tapi tergantung gimana usaha kalian untuk memulai ternak dan juga menjaga ternak kalian. Oke, jadi usaha tidak mengkhianati hasil ya nggak sih, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Oke, jadi setelah kalian tahu jenis-jenis pakan babi itu, kalian paling tidak tahu yang selanjutnya cara perawatan induk babi. Oke, walaupun kalian belum punya ternak babi, itu minimal kalian pernah nonton, pernah lihat, atau pernah searching, pernah baca ya kan, yang namanya cara perawatan induk babi. Cara perawatan induk babi itu dimulai dari misalkan dari sebelum induk darah, dari sebelum kawin, ciri-cirinya kalau mau kawin itu gimana ya kan, mencangkup cara perawatannya. Kalian harus tahu kalau babi birahi itu gimana ya kan. Terus kalau waktu yang tepat, kalau babi ini udah mau kawin itu ciri-cirinya gimana ya kan. Terus sebelum kalian kawinkan itu apa aja sih yang harus dikasih, vitamin kah, vaksin, terus pakannya seperti apa ya kan. Jadi seputar perawatan kesehatannya gitu yang induk babi. Jadi perawatan induk di sini ini banyak, sebelum beranak, pada saat bunting ya kan, bunting ada bunting muda, ada bunting tua, dan juga pasca beranak atau pada saat beranak.
Itu kalian harus tahu gimana maintain dari awal sampai akhir. Jadi memang banyak tahapannya kalau untuk kandang babi pembibitan. Dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Itu semua tergantung kalian gimana cara mengatasinya atau niatnya kalian itu seperti apa. Oke, kalau memang niat kalian pengen belajar, nggak ada kata yang namanya susah. Oke, karena susah itu cuman buat orang-orang yang nggak mau belajar atau males ya. Nggak ada kata sukses buat kalian yang nggak mau belajar. Nggak ada kata sukses buat kalian yang namanya malas, ya kan. Jadi nggak ada sesuatu yang instan datang dari langit tiba-tiba bisa, tiba-tiba berhasil. That's nothing, ya kan. And selanjutnya kalian juga bisa harus tahu cara-cara perawatan anak babi. Nah, setelah ngerawat induknya, otomatis kalian harus tahu yang namanya ngerawat anak babi. Ya, seperti yang kalian tahu, yang namanya ngerawat anak babi, ya kan, yang namanya ngerawat baby, bayi apapun itu diperlukan yang namanya kesabaran, ketekunan, dan harus telaten. Kalaupun punya karyawan, itu nggak semua karyawan bisa kalian taruh di kandang yang namanya kandang bersalin atau kandang beranak, ya kan. Karena cuman karyawan yang telaten, yang teliti, yang sayang sama binatang, itu yang akan bisa menjaga ternak kalian dengan baik. Dan di sini kalian nggak bisa hanya tergantung dari karyawan, itu harus dari kaliannya dulu yang memang care, peduli, dan tahu. Terutama ini yang namanya ternak babi pembibitan. Yang namanya pembibitan itu kalau di manusia sama dengan bidan, ya kan. Nggak semua orang bisa sanggup jadi bidan, itu memang harus sabar, telaten, ya kan. Induk babi juga ada yang rewel, ada yang nggak rewel, ada yang bandel gitu loh. Jadi sama-sama kayak orang, kalau mau melahirkan ada yang sakit, ada yang anteng gitu aja ya. Jadi ya karyawan yang ada di kandang pembibitan itu sama dengan bidan di rumah-rumah sakit bersalin. Emang harus kesabarannya tingkat dewa gitu loh. Dan kasus-kasus masing-masing anak babi itu beda-beda, imun sistem masing-masing anak babi itu beda-beda. Jadi ada satu indukan yang anaknya sehat-sehat aja, nggak bermasalah, ya kan. Jadi disuntik standar aja, vitamin, penambah darah, nggak perlu yang macem-macem, itu udah sehat. Tapi jangan lupa itu ada juga yang memang dari lahirnya itu agak lemes, ya kan, karena imun sistemnya kurang bagus, dan itu diakibatkan mungkin pada saat proses kawin sperma jantan kurang bagus kualitasnya, kondisi si jantan kurang sehat, kondisi si induk juga kurang sehat, mungkin pada saat bunting nutrisinya kurang atau yang lain-lain. Jadi banyak faktor penyebab, oke. Dan kita nggak bisa ngeklaim oh ini pasti ini, nggak bisa. Kita harus tahu dulu, harus collect data dulu. Dari awal sampai akhir itu kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru deh kita bisa yang namanya narik kesimpulan. Oke, setelah cara-cara perawatan induk, cara-cara perawatan anak, ada yang namanya kalian harus tahu atau paling tidak pernah dengar atau tahu dulu yang namanya pengobatan dasar. Jadi susah kalau mau jadi peternak pembibitan itu tanpa tahu adanya pengobatan dasar, atau hanya 100% tergantung pada dokter hewan atau mantri yang ada di lapangan. Pengalaman saya pribadi, apalagi di desa, ya kan, terus mungkin apalagi daerahnya nanti daerah terjauh atau di desa banget terpencil, ya kan, mantrinya terbatas, dokter hewannya terbatas, fasilitas dari pemerintah juga nggak ada, ya kan, terus kalian nggak bisa ngobatin yang namanya hewan ternak kalian. Itu ya gimana, induk mau lahiran, mau beranak, ya kan, anak babi baru lahir tanpa pengobatan apapun, tingkat kematiannya pasti tinggi, dan tingkat sakitnya untuk indukan itu juga pasti tinggi. Jadi paling tidak kalian harus tahu dasar-dasarnya. Susah kak dapat obatnya hari gini? Come on, hari gini udah sistem online semua, kalian bisa WA aja nomor adminnya Real Farm, kita kirimin obatnya kemana aja, kita bisa bantuin kirimin obat. Kita sering kirimin obat Sulawesi, Palu, ke terutama tuh daerah desa-desa yang memang di situ tuh memang minim banget obat-obatannya, minim banget mantrinya, dan mereka belajar dari awal. Banyak banget yang kirim WA, pesan segala macam, semuanya yang sudah mulai belajar untuk
mengobati hewan ternaknya sendiri, terutama basic-basicnya ya kan, terutama misalkan nih satu pemberian vitamin pada induk setelah beranak, itu kan perlu vitamin, perlu recover dong badannya ya kan, perlu pemulihan. Nggak ya, sekarang logika orang manusia aja habis bersalin ya kan, habis melahirkan pasti perlu nutrisi tambahan ya kan, badannya pasti habis dong energinya. Walaupun ini ternak babi ya kan, atau hewan yang katanya babi loh, babi juga tahu rasa sakit, bisa mati juga setelah beranak, tetap taruhannya nyawa. Kenapa bisa bilang begitu? Ya di kandang babi banyak, nggak cuman 1-2 ekor induk babi itu bisa mati pada saat proses beranak, dan itu banyak penyebabnya. Nggak cuman karena sakit, tapi juga bisa penyebab bayinya terlalu besar dan terlambat penolongan ya kan, pertolongan, bisa juga karena keguguran, pas segala macam, itu banyak faktornya. Oke. And jadi buat kalian wajib itu yang namanya pengobatan dasar, setidaknya kalau untuk anak babi kalian bisa yang namanya potong gigi, potong taring babi, udah gitu suntik penambah darah ya kan. Kalau ekornya nggak dipotong itu juga nggak masalah, tapi kalau buat kita standar yang namanya babi ras, apalagi kalau untuk pasar Bali ataupun Jakarta yang itu memang pasarnya menengah ke atas, itu biasanya kita potong ekor. Oke. And dan terakhir itu siapkan mental. Jadi ya memang jadi peternak itu ya nggak gampang, nggak segampang nonton video YouTube saya di video ya kan. Jadi banyak banget yang namanya nanti permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya, terutama buat peternak baru yang belum terlalu paham. Itu udah saya alami dulu. Wah, ini babinya keguguran, kenapa ya, padahal makannya udah bagus, udah bener, tapi kok keguguran tengah jalan, apa yang salah ya kan. Belum lagi kita harus tahu minumnya harus cukup, pakannya harus baik. Walaupun kita memakai pakan-pakan jenis tradisional, itu setidaknya sehat untuk dikonsumsi ya kan. Kalaupun kalian pakai yang namanya pakan limbah sisa restoran, itu saya nggak bilang nggak boleh ya, boleh-boleh aja, tapi yang pasti nanti kan pasti akan menghasilkan kualitas daging yang berbeda. Hanya saja di sini paling tidak ya dimasak dulu, jadi supaya kalau ada cacing, belatung ya kan, ada ulet-ulet atau misalkan ada jamur, spora dan yang lain-lain, itu babi kalian nanti tidak keracunan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami kok tiba-tiba babi saya mati habis dikasih makan ya, dicek dulu, coba pakannya dimasak dulu nggak, apa segala macam. Bisa jadi itu karena keracunan makanan, karena yang kalian kasih itu dari hasil limbah sisa restoran ya kan. Dan namanya hasil sisa limbah nggak nutup kemungkinan itu pakan udah berjamur atau menimbulkan gas yang namanya kayak fermentasi, itu gas, ada gasnya ya, lambungnya namanya juga lambung ya kan, pencernaan itu bisa sensitif dan juga bisa menimbulkan kematian. Jadi tidak heran. Jadi kalau ada pun yang konsultasi itu memang harus kita tanya dulu babinya seperti apa, kita lihat dulu foto videonya, terus gimana cara pemeliharaannya dia, lingkungannya seperti apa. Jadi sebelum kita biasanya memberikan saran atau info pada peternak, itu kita harus cek dulu pakannya gimana. Coba lihat babinya dulu, ada videonya, ada fotonya, dilihatin tempat pakannya, terus dilihatin cara pemberian pakannya, terus stok pakannya ya. Karena beberapa juga kayak kemarin, oh ternyata bermasalah di pakan ya kan. Jadi mental kalian itu memang harus benar-benar disiapkan sebelum jadi peternak. Jadi kalau buat kalian yang punya mental tempe atau kalian yang punya sifatnya anget-anget tai ayam nih kata orang ya kan, jadi cuman wah getol waktu mulai aja, habis itu nanti begitu ketemu permasalahan sekali aja udah deh langsung nyerah. Jadi emang nggak bisa kayak gitu. Yang namanya kita berusaha di bidang ternak dengan hewan hidup ya kan, itu bernyawa, jadi bisa mati kapan aja, bisa rugi kapan aja. Tapi kalau buat saya mulai itu jangan pikirin untungnya dulu ya. Yang namanya usaha itu nggak selalu untung melulu, tetapi nggak juga selalu yang namanya merugi melulu. Oke. Jadi nggak untung nggak rugi. Yang namanya usaha itu harus siap rugi, harus siap untung, harus siap belajar. Semakin banyak
pengalaman yang kalian punya, semakin bagus kalian dalam peternakan, ya kan? Karena pengalaman itu tidak semua orang punya, dan rezeki orang itu beda-beda. Jadi rezeki saya sama rezeki peternak yang lainnya itu belum tentu sama. Jadi banyak orang juga yang tanya, Mbak Ria kok mau sharing-sharing ini, nanti kalau ilmunya dicuri gini itu gimana? Oh, kalau saya tidak masalah ilmu kita bisa bagi kemana aja, tetapi masa penerapan, masalah rezeki itu udah ada yang ngatur, ya enggak? Jadi kalaupun kita melakukan cara yang sama, itu belum tentu hasilnya juga sama. Oke, jadi jangan lupa ditonton video-video kita berikutnya juga. Kalau emang kelewatan nih baru nonton video saya yang kali ini, kalian bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya. Banyak banget informasinya udah di situ ya. Salam kenal buat kalian yang baru bergabung, and jangan lupa di subscribe channel kita Ria Farm Bali, and juga di like and di share. Buat kalian peternak babi, jangan pernah nyerah, selalu mencoba sesuatu yang baru, ya kan? Jangan takut mencoba. And itu aja kali ya untuk video kita kali ini. Mungkin ada beberapa hal positif yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam peternak babi dari Bali. Bye bye.